Sahabat-sahabat Soul Speaking dimanapun saja Anda berada, ikatan emosi yang kuat menyebabkan manusia memiliki kemelekatan terhadap sesuatu di luar dirinya, apakah benda, tempat, maupun seseorang. Ketika kemelekatan itu begitu kuat mempengaruhi manusia, maka ia akan rentan terhadap rasa takut, rasa amarah, dan rasa kehilangan. Ketika daun-daun berguguran, kenapa kita tidak sedih dan tidak kehilangan? Karena kita tidak memiliki ikatan emosi apapun terhadap daun-daun itu. Tetapi ketika kerabat kita, sahabat kita, saudara kita telah meninggalkan kita, mulailah kita merasa kehilangan. Kenapa? Karena kita memiliki ikatan emosi terhadap saudara kita, kerabat kita yang telah berpulang. Orang-orang yang mampu melepaskan kemelekatannya adalah orang-orang yang sangat bahagia, sangat merdeka, dan tidak pernah merasa kehilangan. Karena itu, mari kita lepaskan kemelekatan kita, dan hanya satu yang melekat di dalam jiwa kita, yaitu Sang Maha Segala Mala. Hari ini, sosok yang sangat luar biasa, yang mampu melepaskan kemelekatannya, yang dulu pun ia takut melepaskan, tapi akhirnya ia menemukan kebahagiaan yang hakiki, dan ia merasa freedom. Ya, kayaknya susah dilukiskan. Nanti ia akan menggambarkan perasaan apa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling menyenangkan kalau ketemu Mbak Bunda Sarita nih, merekah senyumnya ini loh. Itu pesona tertinggi yang beliau tuh. Kalau orang jangan bilang harta karun wanita itu ada 3. Yang pertama pada tatapan mata, yang kedua pada merekah bibirnya, dan yang ketiga kedipan mata. Karena untuk membunuh laki-laki, perempuan tidak perlu senjata. Cukup dengan kerlingan mata bisa jatuhlah para pria. Ya, dan Mbak Sarita memiliki 2 kekuatan ini. Oke, Mbak Sarita. Siap. Kita bisa cerita sedikit. Tadi di awal saya sudah bawa Halid bahwa orang yang merdeka, orang yang bahagia adalah mereka yang mampu melepaskan kemelekatan terhadap hal-hal di luar dirinya. Sehingga yang melekat hanyalah Sang Maha Segala Maha. Ketika Sang Maha Segala Maha atau semesta atau Tuhan melekat dalam diri kita, masa rasa takut akan lepas, dan kita memiliki kepastian di dalam menjalani hidup. Kita tidak usah lagi menceritakan peristiwa yang lalu, yaelah, sekarang kita menceritakan yang sekarang saja. Perasaan Mbak Sarita setelah mampu mengambil keputusan. Tentunya kan waktu mengambil keputusan untuk melepaskan kemelekatan itu, setelah panjang bertahun-tahun kan pasti kan ada rasa worry-nya. Lalu bagaimana Mbak Sarita melewati rasa worry itu sehingga yakin inilah yang terbaik, inilah kebahagiaanku. Boleh cerita Mbak Sarita? Iya, jadi setelah menyadari bahwa Tuhan itu maha baik, dan Tuhan itu kadang memberi hadiah, tidak hanya berupa harta atau kebahagiaan yang terlihat, tetapi kadang ketika kita sendirian pun, itu adalah hadiah dari Tuhan. Hadiah dari Allah, bahwa kita diberi waktu sendirian untuk mengurus diri sendiri tanpa mengurusi orang lain. Wih, sendiri itu hadiah. Sementara begitu banyak orang takut sendiri. Padahal karena waktu sendiri itu apa, Mbak? Kita menemukan kepekaankah atau menemukan rasa apa waktu sendiri? Sementara begitu banyak orang takut itu. Gimana, Mbak, perasaannya? Iya, jadi kayak yang gila, gue bersyukur banget ya. Gue lagi sendiri, terus gue bisa beribadah tanpa harus, maaf kalau dulu waktu punya suami, ketika saya mau berpuasa sunnah, saya harus izin dulu sama suami, diperbolehkan atau tidak. Nah, sekarang ini saya bebas melakukan ibadah apapun, karena saya tidak punya tanggungan. Misalkan, saya tidur jam 11, saya butuh bangun jam 2 malam untuk tahajud. Nggak ada yang ganggu. Gitu, nggak ada yang bukan ganggu, artinya nggak ada yang saya harus misalkan saya harus menemani beliau sampai jam 1 kah, atau menemani beliau sampai jam 12 kah gitu. Nah, sekarang ini saya bebas melakukan ibadah apapun. Itu bisa muncul pemahaman seperti itu, apa yang mengawali, Mbak? Sementara kan tadi sendiri itu kan sesuatu yang paling menakutkan buat banyak perempuan ya, apalagi perjalanan panjang. Itu apa clue-nya yang membuat Mbak Sarita bisa mampu mengkontras, membalik ketakutan, kecemasan itu bahwa sendiri adalah sesuatu yang membuat kita lebih mandiri, lebih fokus untuk menjalankan hal-hal yang sebelumnya kita mengalami hambatan.
Ya, jadi menyadari bahwa semakin hari anak-anak semakin dewasa juga mereka meninggalkan saya. Artinya ada yang pengen hidup keluar dari rumah saya, ada yang pengen hidup di luar kota, bahkan luar pulau. Saya merasa, oh berarti memang kita diciptakan tuh untuk sendiri kok gitu. Kita diciptakan nanti baliknya juga sendiri gitu. Jadi kalau sekarang sudah dikasih waktu sendiri, ya nikmatin aja gitu sih kalau aku. Oh, ini menarik sekali karena di luar sana begitu banyak sebenarnya wanita yang sebenarnya sudah tidak siap atau ibu yang tidak siap, tidak nyaman dengan kehidupan sekarang. Tetapi mereka tidak berani mengambil keputusan karena belum ada contoh-contoh atau contoh-contoh fakta kehidupan. Ketika ia mengambil keputusan, itu yang terjadi bahagia seperti Mbak Sarita. Keberanian apa yang muncul dalam diri Mbak? Ini mungkin banyak sekali yang mendengar sehingga dia berani mengambil keputusan itu. Percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita tidak bukan sia-sia, apa ya bahasanya Bang? Jadi Tuhan itu menciptakan kita pasti untuk makna, ya kan? Nggak mungkin diciptakan begitu saja. Kalau Tuhan begitu saja, bahkan daun kering, daun gugur pun kan itu sudah ditakdirkan sama Tuhan kan, sama Allah. Jadi buat saya sudah dikasih jalan seperti ini sama Tuhan, sama Allah. Pasti Tuhan akan kasih juga di depan apapun yang saya butuhkan gitu. Bahkan saya nggak punya persiapan apapun kan, nggak punya persiapan apapun, tapi saya yakin semut saja pasti dikasih rezeki sama Allah, apalagi aku gitu kan. Jadi yang punya otak ya. Iya, punya otak, bisa ngapa-ngapain lah. Oke, menjalani hidup katakanlah mencari nafkah, tidak punya modal, tapi kan kita punya otak yang bisa kita gali kemampuan kita, benar nggak sih? Gitu ya. Ya kayak gitu. Terus koneksi, jangan lupa. Kalau kita berteman, kalau kita baik, pasti kita akan ketemu teman yang baik juga. Karena kalau yang tidak baik akan difilter sama alam, bener nggak? Betul. Bener ya. Jadi buat saya, selagi saya baik, saya pasti akan dipertemukan dengan orang-orang baik, dan itu bisa membuat saya hidup dengan bahagia karena saya bisa minta tolong sama mereka dan mereka bisa minta tolong sama saya gitu, misalkan kayak gitu. Oke, jadi tiga hal yang harus kita tetapkan dalam diri kita sehingga kita berani mengambil keputusan bahwa sendiri itu membuat kita lebih berani, lebih bahagia, dan lebih percaya diri. Pertama adalah kita harus yakin kepada Sang Maha Segala Maha. Dan yang kedua, kita harus menghidupkan kreativitas kita. Dan yang ketiga adalah network kita. Nah, network kita ditentukan dari cara kita bergaul selama ini lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, bahwa para pakar mengatakan bahwa kenangan itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Dia akan muncul entah lewat lagu, entah lewat berita, maupun cerita dan macam-macam. Tentunya pasti Mbak akan mengalami peristiwa itu. Lalu bagaimana Mbak mengkontras, melupakan tarikan-tarikan kenangan lama sehingga kita terfokus memasuki keputusan yang telah kita tetapkan itu. Ini mungkin banyak juga dialami oleh orang-orang di luar kita sehingga dapat tip dari Mbak Sarita ini. Kadang sebuah lagu itu menjadi barometer kita. Dulu waktu sakit mendengarkan lagu A. Sekarang saya dengarkan lagi lagu A, apakah sakitnya masih sama seperti dulu atau bahkan sudah lupa. Nah, saya barometernya musik. Karena saya pada saat dulu sedih kan lagu-lagu, misalkan lagu Rihanna. Satu album saya dengerin sampai nangis, sampai guling, sampai udahlah muka pucet. Sekarang saya dengerin lagu itu, saya jadi ngetawain diri sendiri gitu. Gila ya gue dulu begini gitu. Jadi buat saya menerima dengan ikhlas apa yang sudah menjadi ketentuan Allah untuk diri kita, bahwa misalkan dulu punya segalanya, sekarang harus mencari lagi dari awal.
Tapi Hmm. karena ikhlas, bawaannya enak aja gitu. Hmm. Karena ikhlas, bawaannya enak aja. Terus juga kita percaya bahwa ketika kita melepaskan, Hmm. pasti Allah akan memberi lagi. Allah akan memberi lagi. Oke. Begitu sih. Ini sebelum masuk ke sana nih. Ya. Tadi kan saya nih udah berani nih. Besok saya mengambil keputusan A. Gitu. Begitu saya memutuskan, tiba-tiba muncul lagi keraguan. Ntar kalau begini gimana? Ini kalau gini gimana? Ini kalau gini gimana? Itu muncullah ketakutan itu lagi. Nah, agar kita yakin bahwa keputusan A final, sebelumnya yang Mbak lakukan apa, Mbak? Tekniknya atau ada tip tertentu? Saya sih nggak tahu ya, tapi kekuatan itu kayak datang sendiri aja dengan berbagai keadaan pada saat itu. Jadi banyak kejadian yang akhirnya membuat saya, gue mendingan sendiri deh. Oke, gue sendiri aja. Oke, gue siap. Oke, gue sendiri. Kayak gitu. Jadi kejadian-kejadian bersamaan dengan ketika kita sakit, nah itu menjadi semacam keputusan juga. Jadi, A atau kita mau B. Dan akhirnya Mbak langsung putuskan A. Artinya ada bantuan-bantuan. Jadi ketika kita memiliki keyakinan, maka muncullah sesuatu hal yang nggak bisa kita pikirkan yang membuat kita menjadi yakin untuk memutuskan itu. Oke. Mbak, setelah kan itunya sebelumnya, Mbak kan artinya nggak usah mikir lah. Pengen A, ada. Pengen B, tersedia. Mau ke sana, gampang. Mau ke situ, oke. Begitu sendiri kan berubah semua tuh. Berubah Nah, ketika berubah semua karena otomatis kan ada akan ketakutan muncul lagi kan tuh. Nah, yang Mbak lakukan sehingga Mbak bisa melewati fase itu apa, Mbak? Sehingga bahwa itu dia. Itulah saya bersyukur saya tidak diberi ketakutan seperti itu. Saya tidak diberi ketakutan seperti itu. Jadi saya melangkah harus dengan konsekuensi yang ada, termasuk misalkan saya harus mencari dana untuk bayar token listrik misalkan. Itu konsekuensi dari saya memutuskan untuk sendiri. Tapi kalau saya masih memikirkan, aduh gila, gue ntar gimana? Ya saya nggak akan memutuskan untuk sendiri. Oke, paham. Jadi begitu Mbak mau memutuskan sesuatu, masalah-masalah apa yang akan terjadi sudah Mbak prepare lebih dulu kira-kira begitu ya? Betul. Oke, jadi ketika kita bermain catur, tentunya kan kita harus mempelajari dulu apa yang akan dilangkah atau dilakukan oleh lawan kita kan, sehingga kita siap prepare untuk menjawabnya. Nah, ini yang terkadang artinya bahwa kita mampu memutuskan dengan penuh keyakinan apabila kita sudah siap menjawab permasalahan yang akan terjadi di depannya. Oke, Mbak, ketika waktu proses itu dilakukan dan Mbak berani memutuskan, kan nggak gampang kan Mbak ya kira-kira? Nggak gampang. Lalu Mbak mampu melepaskan keluar dari situ, apa yang Mbak lakukan? Menggunakan tadi otak kreativitas itu. Saya lebih ke kayak apa ya? Menerima takdir sih. Jadi menerima takdir ya? Iya, kayak yang pasrah gitu, menerima takdir. Ya udah ini udah takdir gue harus jalanin tapi dengan sebaik mungkin. Bukan hanya oke, gue terima takdir, tapi guenya ngambek gitu, enggak. Jadi benar-benar yang saya terima takdir, tapi saya hadapi hidup ini dengan bahagia. Karena saya yakin engkau pasti menolong saya. Itu yang saya bisikkan ke Tuhan gitu lah. Jadi artinya ada dan tiada itu persepsi saja, tinggal bagaimana kita meyakini bahwa yang tidak ada sesungguhnya ada. Atau kalau orang Bali bilang ana tan ana, ada itu tiada. Ketika kita ada, maka ingatlah yang tidak berada, dan ketika kita sedang tidak berada, ingatlah kepada Sang Maha Ada. Jadi kira-kira ini yang Mbak lakukan, Mbak. Oke. Nah sekarang, kan ketika kita membangun fondasi baru, tentunya kita nggak segampang semulus ketika kita sudah berjalan cukup panjang kan, kayak kita bawa mobil gitu kan.
Pasti banyaklah kendalanya. Nah, lalu kreativitas apa yang Mbak lakukan? Kan sekarang Mbak ini kan kayaknya aku lihat, wah jadi entrepreneur apa segala macam itu. Itu dirancang sebelumnya atau bergerak begitu aja karena doa atau gimana Mbak? Bergerak begitu saja. Jadi tiba-tiba saya pernah gini. Ini keluar tentang dapur ya, ya. Jadi gini, aduh nih gue idealnya gue dapat uang sekian nih per bulan. Tiba-tiba minggu depan ada proyek yang datengin saya, yang hasilnya sebulan yang seperti saya pakai itu. Ini dia, sahabat Soul Speaking dimanapun saja Anda berada, ketika Anda yakin kepada diri Anda, berarti Anda yakin kepada Sang Maha Segala Maha. Anda tidak usah pusing memikirkan dari mana dan bagaimana, maka ketika Anda yakin kepadanya, ikhlas dan berserah kepadanya, inilah yang ditemui oleh Mbak Sarita. Tiba-tiba segala menjadi mudah dan sesuai apa yang kita tentukan. Ini memang luar biasa ini. Jadi buat ibu-ibu, sahabat lain, jangan takut untuk memutuskan sendiri. Sendiri tidak sepi, sendiri malah indah dan menemukan kedamaian yang luar biasa. Yang penting secara yakin. Oke, Mbak, ada nggak pesan tertentu buat, kan sebenarnya banyak banget. Saya sering dapat WA, bertanya kepada saya, Bang gini, Bang gini, Bang gini. Aku kan nggak tahu dunia perempuan ya. Sepintar-pintarnya laki, tetap yang paling tahu perempuan ya perempuan. Sepintar-pintarnya perempuan yang paling tahu laki ya laki-laki. Makanya aku ingat, wah, aku nanti undang seseorang yang sangat luar biasa, mungkin dia bisa memberi tip kepada kita semuanya, sehingga kita memiliki keberanian untuk memutuskan tadi. Ada tip-tip tertentu nggak Mbak kira-kira? Kalau untuk memutuskan yang kisah aku itu kan tentang perceraian berarti ya, memutuskan untuk sendiri. Aku lebih mikir ke, aku harus memangkas rasa sakit. Daripada aku, ya memangkas rasa sakit. Bahasanya keren banget, memangkas rasa sakit. Wow. Ya kan? Daripada aku dicukupi semua, tapi aku merasakan sakit. Iya kan? Karena itu membuat trauma-trauma tersendiri. Ketika pasangan kita selingkuh, kemudian balik lagi sama kita. Ketika kita berpelukan atau ketika kita sedang berdua, pasti trauma-trauma kemarin itu muncul. Nah, apakah saya mampu hidup seperti itu sampai Allah memanggil saya? Saya merasa saya nggak mampu. Saya pasti akan, kalau lagi bercanda, pasti akan saya ungkit kesalahan-kesalahan dia. Karena perempuan selalu merasa benar, kan? Nah, bayangin nggak kehidupan macam apa yang akan saya jalani ketika saya punya semacam dendam atau trauma. Jadi saya memangkas semua itu untuk berkata, oke, kita selesai. Jadi saya tidak dendam lagi sama kamu, saya tidak ngurusin kamu lagi, saya lupakan semuanya. Iya, semudah itu, hebat, luar biasa. Jadi sahabat speaking di mana saja yang WA saya, bagaimana tadi sudah dapat tip, artinya memangkas rasa sakit dan menyadari bahwa hidup adalah pilihan. Dan Tuhan selalu memberi dua pilihan, enak dan tidak enak. Maka pilihlah yang membuatmu enak dan bahagia. Dan Mbak Sarita telah memberikan tipnya, pangkas rasa sakitmu. Sehingga engkau bisa menikmati hidup yang luar biasa ini. Ini asik banget deh. Ini bahasanya keren-keren, memangkas rasa sakit. Bukan hanya rambut yang kita pangkas ya Mbak ya. Rasa sakit pun harus kita pangkas gitu. Oke, Mbak. Sementara itu kan dari sisi pribadi ya. Iya. Kan ketika kita sudah memiliki keluarga kan keputusan kan nggak hanya pada kita, kecuali kita berdua saja. Tentunya kan pasti ada anak-anak. Nah, bagaimana memanage anak-anak sehingga memiliki perasaan yang sama, tidak ada kemelekatan, ini sudah kehendak, dan ini memang adalah harus kita hadapi. Itu bagaimana, Mbak? Tipnya biasanya? Saya masukin bahasa-bahasa seperti itu ketika santai. Oke, ketika santai. Ketika sedang bercanda, itu saya masukin bahasa-bahasa yang seperti itu. Bahasa-bahasa penguatan untuk mental. Itu saya masukin bukan di jam-jam yang serius, tapi jam-jam sedang bercanda. Jadi itu lebih masuk ke otak anak-anak. Luar biasa. Mbak, dulu sekolahnya apa sih, Mbak?
nggak sekolah. Cerdas banget sih. Ini kan urusan yang nggak gampang kita ngomong. Buat Mbak ini kayaknya simple banget gitu loh. Kayaknya Jadi udah ngalamin. Karena udah enggak, ngalamin, Abang. Ya, ya kan? sekarang kan ngomongin kan ini kan Iya. perjalanan kemarin kan susah bener masukinnya itu. Ini luar biasa, Mbak. Mungkin lo sekolahnya apa sih, Mbak? Artinya luar biasa. Jadi sekolahku adalah kehidupanku gitu, Mbak, kira-kira ya. Kehidupan. Dan oke. Nah, terus anak-anak bisa memahami itu, Mbak? Apakah mereka nggak protes atau apa? Anak-anak itu pada saat itu kita bareng mengalaminya. Oke. Ya. Bahkan dulu ada sebutan dari para netizen itu apa ya? Kami itu dizolimi berjamaah. Sedap. Ya, jadi kami, yeah. saya dan 4 anak saya itu dizolimi berjamaah. Berjamaah. Gitu. Jadi kami dizolimi bersama. Jadi kami benar-benar mengalami terpuruk bersama. Jadi keputusan yang saya ambil itu juga kontribusi anak-anak. Jadi kayak semangat Bunda, Bunda sendiri pun nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi terus kalau ya, gitu, Mbak jadi, itu dekat dong ya sama anak-anak berarti ya? Alhamdulillah saya dekat banget. Dari sejak awal ya? Iya. Nah ini dia nih. Jadi sahabat Soul Speaking, ketika kita dekat dengan anak-anak kita, selalu bersama mereka, bukan hanya menyiapkan kebutuhan jasmani juga rohaninya, maka segala peristiwa itu akan menjadi mudah kita atasi bersama. Nah ini tip keduanya. Nah kadang-kadang kan keasikan tentang dirinya dan lupa kepada mereka. Jadi anak-anak itu selalu mensupport Mbak Sarita kira-kira gitu. Iya, anak-anak. Jadi memang saya sama anak-anak itu tidak pernah terpisahkan. Tidak pernah terpisahkan. Ya kecuali mereka sekolah di luar, berarti itu pun paling 3 bulan saya udah datangin lagi gitu. Nggak pernah pisah baik fisik maupun hati gitu. Jadi ya kita selalu bersama-sama apapun kita ceritakan gitu. Terus ketika kan banyak sekali orang tua yang saya lihat ini, ketika mereka bersama anak itu, ibu buat saya itu ada 4 ibu. Yang pertama ada namanya ibu security, ibu satpam. Keduanya nggak boleh kesini, awas ya, ibu pengawas. Ada ibu yang ibu pesuruh, yang kerjanya pakaiin baju anak, ngasih makan anak gitu. Dan yang ketiga ada ibu bingung. Ini anak gue mau kenapa ya? Nah, yang keempat adalah ibu benar-benar ibu. Kalau aku lihat bagaimana support anak-anak, itu Mbak Sarita itu benar-benar ibu yang sesungguhnya. Sehingga terbuka. Ketika Mbak Sarita sama anak, apakah menjadikan mereka seperti sahabat? Iya. Saya kalau bicara sama mereka, itu tidak ada gap di antara kami. Baik yang kecil maupun yang besar. Ada saatnya saya jadi seorang ibu, ada saatnya saya menjadi teman buat mereka. Tidak mulu menjadi penguasa di rumah ya. Luar biasa. Betul. Nah, sahabat Soul Speaking begitu banyak tanpa sadar kita menjadi penguasa di rumah kita, sehingga anak-anak kita atur sesuai ketakutan dan kecemasan kita, bukan hasrat mereka. Nah, ini menjadi kunci juga, sehingga kita berani memutuskan sesuatu, sehingga tidak mengecewakan banyak hal. Nah, ini tips juga buat sahabat-sahabat Soul Speaking. Cara yang Mbak biasa lakukan bersama anak-anak itu waktu mereka ngobrol, biasanya itu membahas topik-topik apa, Mbak? Apakah Mbak juga apapun? Dan Mbak, katakan anak-anak kan punya dunia sendiri ya. Ada yang di luar negeri, ada yang di sana. Terus cara Mbak mengintip mereka, ini anak masih sesuai koridor nggak? Biasanya yang Mbak lakukan apa pada mereka itu? Karena sekarang zamannya sosial media, saya ikutin sosial media mereka. Tapi dia tidak berkelakuan yang membuat mereka malu. Misalkan mereka posting apa, terus saya komennya yang kira-kira bikin malu, itu tidak. Ya, saya pasti yang fun. Jadi anak-anak benar-benar malah seneng kalau ibunya komen. Komennya tuh nggak lebay. Aduh, anakku cantik sekali. Terima kasih ya Tuhan, gini-gini. Enggak. Saya malah ngeledekin.
Iya, saya Ah, ngeledekin, ah, "Say, beli di mana bajunya, Say?" Kayak gitu. ah, Jadi ah, ah. anak-anak tuh ngerasa punya ibu yang fun. Gitu Luar sih. biasa. Maka, sahabat speaking, jadilah ibu yang fun. Kebanyakan ibu kita itu, ya mohon maaf ya, sebagian besar orang Indonesia ibunya itu, karena ibu kita juga nggak salah, didik yang sama nenek kita. Itu Iya, kita nggak nge-fun banget itu. Padahal dunia sudah berubah. Dunia ini harus ada kedekatan. Nah, ini yang paling penting yang harus kita gali sehingga kita tetap berani memutuskan sesuatu. Mbak, anak sekarang ada 4 ya? 4, 4. 4. Nah, ketika Mbak berkomunikasi dengan keempat kan karakternya beda-beda. Itu ada cara-cara tertentu, ada pendekatan khusus sehingga bisa ditangkap semuanya atau semuanya sama modelnya. Nah, saya belajar kehidupan dari mempunyai mereka. Oh, luar biasa. Ya, Ini saya keren dapat banget ya. pelajaran Hmm. kehidupan semua Eh, karena memiliki mereka. Bahwa manusia itu eh, sifatnya beda-beda. 4 anak eh. dengan sifat berbeda, dan saya harus tahu bagaimana cara meluluhkan hati anak yang keras, anak Mhm, yang lembut supaya berani mhm, tegas. Nah, eh. itu peran saya di situ. Oke, gimana cara Mbak meluluhkan dulu hati yang keras? Kan kadang-kadang kalau Hati, kita lihat nih di ya, lingkungan terdekat begitu ya. anak kita nggak suka mam, kurang ajar kamu ya, baru sekarang udah ngotot. Nah, biasanya kan gitu kan ya. Nah, kalau Mbak Serita menghadapinya yang tadi yang keras sehingga jadi luluh, itu apa yang Mbak lakukan biasa komunikasinya? Eh, ketika mereka keras, Hmm? ketika mereka sedang marah, kita jangan ikutan marah. Kalau kita nggak Oke. sanggup, kalau kita nggak sanggup, mendingan kita menyingkir. Kita yang menyingkir. Sampai dia hatinya luluh, baru kita masuk. Makanya Oke. nasihat saya datangkan, nasihat saya berikan kepada mereka, bukan ketika kita lagi serius ngomong sesuatu, tetapi ketika sedang bercanda. Mudah Oke. menangkap, anak-anak mudah menangkap sesuatu, menangkap pelajaran ketika sedang bercanda malah. Lagi dia happy ya, malah lagi dia Lagi dia happy, happy. dia senang, malah mudah. Nah, Ya, sahabat self speaking, ingat selalu ketika anak kita lagi tinggi, kita juga jangan ikut-ikutan menaikkan tegangan tinggi yang ya, ada konsleting ya. terjadi. Maka diam dulu, diam bukan berarti kalah. Diam kita Bukan. mencari ruang kosong kapan kita masuk. Oke. Ini menarik pertama itu tips yang satu. Nah, sekarang kan pasti ibu juga punya keinginan ya, punya Ya, keinginan tertentu terhadap anaknya. Dan sebagai ibu, saya lihat, ini kayaknya keinginan nggak pas nih dengan karakter dia. Nah, bagaimana kita memberitahu dia, tanpa kita menjudge dia, tanpa kita resisten terhadap keinginan dia, bahwa ini kurang pas nih. Biasanya konfliknya kan di sini nih para ibu, terutama ketika anak perempuan. Kan anak perempuan itu potretnya ibu katanya gitu. Nah, kadang-kadang tanpa disadari, sang ibu memasukkan hasrat-hasrat dia yang belum termanifestasi di masa lalu, dipaksakan masuk ke dia. Kan ibunya dulu pengen jadi artis, dipaksakan anaknya harus jadi artis gitu. Nah, yang Mbak Sarita lakukan apa terhadap anak-anak itu? Sehingga anak-anak mandiri, sesuai koridornya kita mengarahkan. Gitu. saya bersyukur anak-anak mempunyai dream sendiri, mempunyai Hmm. rencana sendiri, mempunyai impian sendiri untuk masa Hmm. depan mereka. Saya tidak campur tangan. Saya hanya membimbing. Misalkan anak yang satu izin sama ayahnya, boleh nggak aku punya tambak udang? Wah, tambak udang, kamu anak Hmm. Jakarta, anak Hmm. maaf anak gaul, kok Hmm. kamu bisa ngelirik ke tambak udang misalkan. Nah, itu Hmm. bagaimana caranya supaya kita juga mendukung, beri kepercayaan kepada mereka. Kalau saya nggak punya finansial untuk itu, saya Hmm. memberi dukungan karena finansial bagian bapaknya misalkan, Hmm. gitu ya. Jadi saya mendukung moral, jangan sampai anak saya tertipu misalkan, terus Hmm. bagaimana caranya seperti itu. Kemudian Hmm. anak yang satu misalkan mau apa, Hmm. saya nggak, saya merasa gini, mimpi saya ya hanya untuk saya. Biarkan dia punya mimpi sendiri. Saya sudah ngalamin hidup, pernah ngalamin usia 12 tahun,
pernah ngalamin juga anak saya yang 25. Saya paling ngasih tahu sama mereka, waktu dulu Bunda umur 25, berarti Bunda udah punya anak 2. Gitu. Apa yang Bunda lakukan dulu, lebih parah dari kalian. Jadi saya nggak bilang, kok kamu nakal ya? Nggak kayak aku malah nggak. Wah, kamu mah nggak nakal segitu. Saya yang lebih nakal dari kamu. Gitu. Jadi mereka kayak, ya. Jadi anak-anak dikasih sebuah konsekuensi ya, bukan aturan. Oke. Terus. Ya, saya selalu begitu. Jadi anak-anak misalkan gini, kamu sekarang ngapain? Saya mau tinggal di Bali. Oke, kalau kamu tinggal di Bali, berarti kamu harus memikirkan keperluan semua dan kamu harus mencari sendiri. Kalau kamu tinggal di rumah saya, kamu bebas. Makan, laundry, semua dari saya. Security, semua dari saya. Tapi kamu tinggal di Bali sendiri, kamu harus menyewa villa sendiri, kamu harus mencari sendiri uang. Dan kamu harus mikir, makan tiap hari, laundry tiap hari, kamu harus mikir. Jadi mereka keluar dari rumah saya, pindah ke Bali dengan konsekuensi. Kalau sudah kepepet, baru telepon ibunya. Itu saya. Oke. Terus luar biasa banget ini, Ibu. Tapi rasa takut juga nggak ada tuh. Saya nah, atau kalau ada, mengatasinya gimana? Oke, jadi yakin saja ya. Saya yakin bukan saya baik. Artinya kalau kita berlaku baik, tentu Allah akan menjaga milik kita. Milik kita termasuk anak-anak misalnya. Anak-anak kita. Ya, kita bantu doa. Oke. Jadi, sahabat Soul Speaking dimanapun saja berada, anak-anak kita itu adalah kertas kosong. Kitalah yang mengisi kata-kata apa di dalam kertas itu. Kalau kita mengisi kata-kata yang tepat dan benar pada kertas itu, maka itulah cermin daripada anak-anak kita. Jadi kalau kita masih worry dan takut melepas anak kita, artinya kita tidak tepat menulis secara sistematik di dalam pikiran dan jiwa anak-anak kita. Luar biasa. Makanya tadi saya kagum, sekolah di mana sih, Mbak? Enggak sekolah saya. Ini sangat sistematik gitu. Enggak lagi teoritis, sangat kontekstual. Inilah ibu yang sesungguhnya, menjadi ibu dambaan setiap orang. Amin. Mbak, mohon maaf nih. Iya. Ketika hari raya, kan kita nih, ini juga tip juga buat sahabat nih. Kan kita memiliki kenangan yang cukup kuat ya. Pertama pada hari raya. Biasanya kalau sama ibu nggak ada, kita teringat ibu. Kepada ayah nggak ada, kita teringat ayah. Rasanya jadi hampa lebaran tanpa ayah dan ibu. Nah, ketika hari raya, itu kan bertahun-tahun kita bersama. Keriaan bersama. Ini, Mbak pasti juga ada rasa muncul itu kan kira-kira? Iya. Ada kan ya? Nah, yang terpenting bagi saya bukan ingin mengorek rasa sukanya, tapi bagaimana tipsnya Mbak bisa melewati itu, memanage perasaan itu dari perasaan menjadi sesuatu. Ini yang saya mau tangkap dari Mbak buat sahabat-sahabat. Jadi ketika kita mengalami rasa kangen, rindu terhadap sebuah kenangan, terutama yang pada hari-hari sakral, kita bisa melewatinya. Yang Mbak lakukan apa biasanya, Mbak? Yang saya lakukan adalah saya menata mental bahwa gue leader di rumah ini sekarang. Sederhana banget ya. Langsung lupa semuanya itu ya. Gue leader sekarang. Mau apa? Gue yang leader. Ya udah. Berarti nggak ada orang di atas saya lagi di rumah ini, gitu. Jadi cara mudah untuk melepaskan itu, kemelekatan itu semua, sadari lagi, your leader. Saya sendiri, saya pengambil komando, maka musnahlah kenangan-kenangan itu. Sangat mudah dan gampang. Keren banget sih, Mbak. Sepatu nomor berapa, Mbak? Untuk asik. Inilah yang demen, kelayakan tingkat tinggi. Mbak, sekarang ke depan, aku sering lihat di IG-nya Mbak, itu setiap hari itu Mbak seperti punya toko. Toko apa tuh, Mbak? Ini saya lihat kayaknya keren banget tuh. Iya. Ya, itu saya lihat toko apa itu? Oke. Sebelum PPKM, saya dikontrak sama salah satu butik untuk memasarkan barang-barang butik. Karena PPKM, mallnya ditutup, jadi barang-barang saya bawa pulang ke rumah, gitu. Itu tas bersih, iya, pre-love. Itu baru semua?
Pre-love, second. Oh, oh second, Tapi free masih love. Oh, bagus. oh Ya. second masih bagus semua. Ya. Jadi itu laku keras tuh Mbak tuh. Banyak peminat nih Ibu itu. Pertama kali sih banyak ya. Kalau live itu bisa laku terjual 20 piece. Wow. Ya, bisa 20 piece. Nah, tapi makin ke sini karena PPKM sangat ketat, mungkin daya beli juga kurang, jadi ya paling terjual 5 gitu. 5 1 gitu. Itu aja di toko aja 25 aja belum tentu tuh, Mbak. Iya, betul. Iya, di toko aja belum tentu lah 5 itu laku Iya. loh. Ini bisa 20 dan 5 itu luar biasa itu. Jadi itu Itu kolaborasi. Kolaborasi ke, antara ownernya yang baik. Jadi mereka owner berempat. Kemudian kolaborasi sama saya. Mungkin yang pada saat itu saya membutuhkan. Saya membutuhkan, terus Allah kasih jalan, dipertemukanlah owner yang baik, ketemu saya seorang yang sedang membutuhkan. Jadi klop, ya kan? Bahasanya rendah hati banget itu. Saya jadi, bertemu dengan, padahal kan energi yang baik akan menarik yang baik kira-kira ya. Rendah hati banget Mbak ini. Jadi kalau Anda mau menemukan orang baik, ya lu baik dulu lah gitu ya. Keren ini. Jadi sahabat-sahabat speaking, kalau Anda berminat memiliki tas bermerek yang membuat Anda, citra hidup Anda sesuai mau Anda, jangan lupa, ini bukan iklan, ini informasi. Karena menyampaikan informasi yang bagus, itu pahalanya tinggi. Oke, itu jam berapa aja tuh Mbak? Saya biasanya hari Jumat atau Sabtu malam atau Selasa. Oh, seminggu 3 kali itu ya? Random aja. Random. Jamnya random. Jadi kalau Anda yang berminat, tas dengan harganya relatif Mbak ya? Harganya, jadi kalau beli baru, itu kan mahal banget. Tapi ini udah dibeli orang, dibawa masuk ke rumahnya, kadang belum dipakai, atau sudah dipakai, jual dengan harga yang misalkan 50%, nggak apa-apa lah rugi 50%, yang penting gue bisa beli yang lain lagi, yang ini udah bosen kayak gitu. Jadi lalu bahkan orang-orang yang mau jualan pun ngambil di butik ini. Ya kayak reseller gitu ya? Iya. Itu mereknya apa aja tuh Mbak? Selain ada Louis Vuitton pasti ada. Sampai Hermes ada? Iya, ada semua. Wow, luar biasa. Jadi silakan Anda follow atau Anda ikuti Instagram Mbak Sarita Abdul Mukti di Queen_Sarita Abdul Mukti. Mbak, kita lihat, saya suka dikomplain sama sahabat-sahabat. Kayaknya Bang Rani kalau live IG tuh nggak pernah memperhatikan orang nanya katanya. Nah sekarang kita lihat dulu, karena mata saya kecil banget gitu. Ada nggak sih yang bertanya di sini? Kita lihat dulu. Kecil banget, nggak ada Inta. Biasanya dibantuin sama Inta nih. Inta lagi sibuk banget nih. Semuanya pujian nih. Asik. Bunda pribadi yang luar biasa, semuanya pujian nih. Oke, kalau ada yang mau bertanya, masukin aja. Segas sekarang, saya nggak bisa detail dari awal lagi. Baik Mbak, kita lanjut. Apa nih? Pertanyaannya. Budu kecil banget Mbak, kakak baca saya juga bingung nih. Pokoknya semua isinya pujian. Mbak jadi panutan kira-kira. Baik Mbak, kita kembali lagi. Nah, sekarang kan Mbak ya, anak 4. Ya. Yang pertama usia 25. Yang bontot? Yang bontot 14. Dari keempat ini, kan dinamikanya tadi berbeda. Betul. Itu yang paling biasanya anak nomor 2 menurut ini hipotesa ya, di teori nggak ada. Biasanya kalau kita punya anak 3 atau 4, misalnya yang tengah-tengah itu yang pergolakannya lebih tinggi. Itu benar nggak Mbak? Mbak ngalamin hal itu nggak di anak Mbak? Itu benar. Benar ya? Nah, itu Mbak bagaimana menyikapi dia sehingga memberi pengertiannya itu, anak tengah itu? Saya lebih ke apa ya, bukan nurutin mau mereka, tapi saya lebih mendalami jiwa mereka gitu. Jadi sekarang ini bukan apa yang saya inginkan, tetapi apa yang dia inginkan. Oke. Jadi bukan apa yang saya inginkan, tetapi apa yang dia inginkan. Betul. Nah,
Nah, kan sekarang ini kalau Mbak kan sejak awal selalu berusaha udah dekat dengan anak-anak. Ya, Artinya komunikasi nggak mengalami hambatan. Tapi kan ya, tidak semua ibu-ibu atau sahabat-sahabat kita di luar sana itu seperti Mbak gitu. Dia sudah ada kesenjangan dari awal. Sehingga si anak nggak berani terbuka kepada ibunya. Dia lebih percaya kepada sahabatnya atau orang di luar dirinya terhadap ibunya. Nah, akhirnya konflik terus. Mbak punya tip nggak? Walaupun kita dari awal tidak dekat, tetapi bagaimana cara kita supaya bisa dekat sehingga anak yang tadinya tidak terbuka sama kita, dia menjadi terbuka dan mau berkomunikasi. Mbak punya tip itu kah? Buat sahabat-sahabat kita di luar sana? oke. Mungkin tipsnya adalah eh, cari kepercayaan mereka lagi. Cari kepercayaan mereka lagi. Oke. Ya, bagaimana caranya mereka percaya sama kita? Nah, itu kan biasanya individu masing-masing ya. Hmm. Terus satu lagi jadikan sahabat. Jadikan mereka Hmm. sahabat. Jadi Oke. ada saatnya yang kita jadi seorang ibu, tapi 80% jadi seorang sahabat. Oke. Jadi seorang ibu tuh 20% aja. Oke. 20%, karena memang anak-anak ini lahir dari saya dan makanya saya disebut ibu. Tapi mereka punya jiwa masing-masing, mereka punya destiny masing-masing, ya kan? Mereka punya takdir masing-masing. Kita Oke. hanya seorang ibu kok. Kita hanya seorang ibu. Jadi sekarang ini bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan. Iya, saya Mbak, udah. kira-kira usia berapa bagusnya kita menjadi sahabat bagi anak kita? Bagusnya. Bagusnya sih mulai dari mereka udah ngerti ya, mereka udah punya Oke. teman. Mereka udah punya teman. Sekolah TK tuh mereka udah punya teman. Nah, kita udah harus jadi sahabat. Oke. Jadi begitu anak sudah mengerti tentang sosial, pertemanan, disitulah kita ikut berperan menjadi teman anak kita. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun saja Anda berada, jadilah sahabat anak kita. Sehingga quality time itu kita ciptakan sejak awal. Sehingga kita tidak merasa kehilangan. Luar biasa, sangat gampang dan mudah yang dilakukan oleh Mbak Sarita Abdul Mukti ini. Mbak, kalau harapan Mbak ke depan sekarang terhadap diri Mbak dan anak-anak itu apa Mbak? Planningnya gitu. Apakah ngalir gitu aja atau ada plan tertentu? Plan tertentu ada sih, pasti ya. Kita nggak boleh mengalir apa adanya. Kita merencanakan sesuatu, tapi kembali lagi bahwa kita punya takdir yang Allah sudah pilih. Gitu. Ya mungkin karena kalau takdir buruk, kita kan bisa minta Allah untuk dihapuskan melalui doa. Kalau kita senang berdoa kan takdir buruk hilang gitulah. Tapi juga nggak ngotot. Nggak ngotot, karena semua yang terjadi sama saya kan sudah ditentukan oleh Allah. Jadi misalkan, wah nanti tahun sekian saya mau punya kelas nyaingin Bang Rani misalkan. Misalkan ya. Terus tapi kan saya juga harus mengukur kemampuan. Bisa nggak gue nyaingin? Oke, gue bisa ngumpulin orang banyak deh. Tapi bisa nggak gue mendidik orang-orang ini sama seperti Bang Rani mendidik? Gitu. Jadi ngukur kemampuan juga. Jadi harus realistis ya. Oke. Punya harapan, tapi harus realistis. Jadi yakin juga harus realistik gitu. Ya. Sahabat, Mbak Sarita, itu di luarnya itu cantik mempesona. Tapi tahukah Anda? Dia lebih lelaki daripada lelaki. Faktanya apa? Kalau Anda lihat itu Instagramnya dulu, sekarang udah banyak dihapus. Itu dia suka balap mobil dengan menggunakan mobil Rubicon-nya. Nah, mau nanya nih Mbak, apa daya tariknya? Itu kan mobil itu kan sebenarnya mobil, kalau mobil balap biasa ya. Ini mobil Jeep, Mbak, wah naik gunung, wah itu sendirian malah sempat Mbak menemukan kenikmatan apa di sana Mbak? Ketika Mbak bawa mobil itu?
Oke. Nah, Saya kalau bawa mobil, konsentrasinya hmm, tingkat tinggi. oke. Itu membuat saya lupa. Lupa Oke, sama apapun yang ada. jadi That's salah why satu kenapa melepaskan, saya suka menyetir, karena hmm, saya akan melupakan semuanya. Karena saya konsentrasi sudah. sama setir saya. Simple ya. Gitu. Iya, simple banget. Jadi sahabat, ambillah sesuatu kesibukan yang membuat Anda fokus. Kalau Mbak Sarita melepaskan semuanya, dia setir mobil, karena ketika dia setir, ia betul-betul bisa fokus menikmati semuanya. Sehingga yang lain lepas. Anda tinggal cari yang lainnya. Oke, Mbak, Ya, saya waktu kita di Jogja kan cerita. ya. Berapa jauh Mbak? Kalau nggak salah Mbak berapa jam itu Mbak mobil tuh? Paling jauh Eh, sendiri bawa mobil berapa jam Mbak? Sendiri itu kan kita nginep-nginep juga di kota-kota lain Hmm, ya. Paling hmm, jauh berarti dari Bromo, paling jauh dari hmm. Bromo ke Bali. Paling Dari jauh Bromo paling jauh, Bromo ke Bali. ke Bali. Itu Iya. rombongan ya Mbak ya? Perempuan semua kan? Eh, Cowok cewek. Campur, Cowok cewek. Jadi semua bergerak eh, mobil. jadi kebanyakan yang nyetir cewek itu paling ada lima Hmm, mobil yang dua nyetir mobil. cewek. Puluhan lainnya itu laki-laki semua. Sekarang ini karena pandemi, pengalihan Stay di supaya rumah. lupa apa? Pengalihannya apa? Eh, Kalau sebelum PPKM, saya Hmm, trekking. Saya oh, trekking. trekking, Saya trekking. Sebelum PPKM. PKM. Mm-mm. Ke, ke, Sekarang di... ke Gunung Pancar gitu ya? Iya, 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 betul. Ke Gunung Pancar. Apa Mbak nemu apa di sana Mbak? Di trekking gitu, di alam tadi. Eh, Kalau di mobil kan Mbak bisa fokus gitu kan, iya, iya, iya. lupa. Nah, Mm. ketika ke Gunung Pancar atau ke mana-mana itu Mbak menemukan sesuatu apa lagi, lalu baliknya apa lagi gitu kira-kira. Iya, saya menemukan banyak banget keindahan Allah gitu ya, Hmm, keindahan hmm, ciptaan Allah. Jadi begitu hmm. saya lihat air terjun tuh saya bisa nangis, Wah, saya bisa teriak, lihat lihat air terjun iya, bisa nangis. saya Apa yang Mbak nangis. rasain? Ya, ya hebat aja gitu. Allah tuh nyiptain seperti ini, gila, keren banget gitu. Itu saya bisa nangis, bisa teriak. Suaranya pasti saya kalah sama air terjun kan. Jadi itu saatnya saya teriak, gila, keren banget sih, gitu sambil nangis. Wow, ini adalah tingkatnya dan tingkat tinggi karena para bijak mengatakan orang-orang yang tingkat spiritualnya sudah tinggi, kesadarannya sudah tinggi, ya akan mudah meneteskan air mata. Bukan air mata luka dan duka, tapi air mata rasa syukur dan kebahagiaan. Karena air mata yang lahir dari kesadaran, dia akan menjadi mata air kehidupan bagi sang yang punya air mata atau salsabila. Ini luar biasa deh Mbak ini. Mbak, Ya, kan dalam hidup ini ada 24 jam ya. ya, Habis waktu 8 jam buat tidur. 16 jam itu di PPKM ini, sekarang ini kita masuk ke PPKM, itu kan banyak kosong nih. ya, Di jam random itu Mbak melakukan yang tadi, uh, informasi mengenai tas itu ya. Lalu, ya. supaya kan banyak ibu-ibu kan juga nggak betah di rumah nih. Ngapain yang dilakukan nih sisa waktu di rumah ini? Biasanya Mbak lakukan apa Mbak? Supaya menghilangkan kebosanan, malah jadi kreatif, biasanya apa yang Mbak lakukan tuh? Pada saat PPKM kemarin, saya malah dikasih hadiah yang luar biasa. Saya sakit demam dan batuk 2 minggu. Demam dan batuk. 2 minggu. Demam dan batuk 2 minggu. Iya, itu lemes banget, atmosfernya nggak enak, tapi saya nikmatin. Itu COVID tuh? Saya nikmatin, ya, Kena saya COVID? nikmatin, Hah? enggak COVID. Oh, Karena saya cek negatif? setelah Negatif? vaksin, iya, Eh, setelah vaksin malah demam. Itu Setelah demamnya vaksin malah parah. demam. Oke. Iya, itu demamnya parah. Saya nggak tes, nggak swab atau PCR. Saya di rumah aja. Saya vitamin segala macam. Hmm. Saya bersyukur aja dikasih demam. Saya pikir semoga itu bisa mengkikis dosa-dosa ya. 2 minggu terkapar kan, dua Ini minggu dia nih. terkapar, ya Hmm. kan? Zikir sama ya semoga ini bagian dari pengikisan dosa gitu aja sih. Sahabat,
sakit itu tidak ada. Ketika kita sakit, Tuhan sedang mengambil dosa-dosa kita. Oleh karena Tuhan berkata, nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Karena yang engkau alami semua adalah nikmat. Dan ketika Mbak Sarita sakit, ia tidak mengeluh, tapi dia bersyukur karena Tuhan mengambil dosa-dosanya. Menarik banget deh. Ini wanita idaman nih. Wanita idaman banyak pria nih. Jadi kadang-kadang yang terlihat itu belum tentu benar ya. Yang tidak terlihat kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang ya begitulah kehidupan. Ada, kalau kata orang Betawi katanya, pepatah orang Betawi, ada kampak tahu kan Mbak? Nah, dicari jarum. Nah, ada kampak dicari jarum. Ketemu jarum di dalam hutan. Padahal yang dibutuhkan dalam hutan itu adalah kampak, bukan jarum. Nah, kita selalu mencari banyak hal di luar diri kita, bukan menikmati kebahagiaan apa yang sudah ada. Ini luar biasa. Udah hampir nggak sadar, kita sudah hampir 1 jam, nggak sadar ngomong. Nah, sekarang sebelum kita tutup, hampir 1 jam, cek dulu pertanyaan ada nggak sih? Gitu loh. Kekecilan sih Mbak bisa ngeliat nggak sih? Terus kalau banyak pertanyaan aku dimarahin mulu. Bunda, sama kita ya. Semuanya pujian Bunda, wanita hebat. Waduh, luar biasa nih. Terima kasih. Pahalanya banyak deh Mbak. Oke Mbak, sekarang sebelum kita tutup, udah hampir sejam, itu sekarang closing statement. Tapi sebelum closing statement, saya mau nanya dulu Mbak. Apabila Mbak diberi Tuhan untuk kembali ke sebuah masa, apakah masa anak-anak, masa remaja, atau masa dewasa, Mbak pilih masa yang mana? Kalau disuruh balik. Saya pilih masa remaja, tapi saya perbaiki. Saya pilih masa remaja, tapi saya perbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu. Kenapa Mbak pilih masa remaja? Karena kebodohan masa remaja, kesalahan masa remaja. Pengennya memperbaiki. Oke. Jadi buat ibu-ibu yang punya anak remaja, ingat, masa remaja itu masa yang rentan, kita labil. Nah, kan kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Oleh karena itu, ada teknik-teknik tertentu yang kita terapkan pada anak kita sehingga kita bisa melepaskan luka-luka lalu, luka-luka lama, sehingga kita menemukan potensi yang terbaru. Baik, kalau Mbak Sarita ingin kembali ke masa remaja, sekarang kita minta closing statement-nya. Dari Mbak Sarita, apa yang mesti kita lakukan kembali ke tema sehingga kita selalu siap untuk memutuskan sendiri, tidak sepi, sendiri kita menjadi peka. Karena yang disebut dengan syafaat adalah Tuhan selalu bersama kita. Boleh Mbak kasih masukan buat sahabat-sahabat Soul Speaking di mana saja ia berada? Ya, jadi yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah bukan untuk sia-sia. Allah pasti akan bantu kita. Jangan takut sendiri kalau memang sendiri adalah keputusan yang paling benar menurut kamu. Karena ada Allah yang bakal nemenin kita. Allah nggak bakalan ninggalin kita. Itu aja. Nggak pengen berdua lagi, Mbak. Kepo. Nggak pengen berdua lagi. Nggak, jangan dijawab. Nggak usah dijawab. Itu kepo aja. Bikin nanti heboh lagi, nggak usah dijawab. Jangan biarkan orang berprasangka. Dilihat saja. Oke. Nah, sahabat Soul Speaking, jadi caranya mudah tadi, percayalah kepada Tuhan. Yakinilah pada Tuhan dan amalkanlah apa yang Tuhan ajarkan. Ingat selalu bahwa Tuhan menciptakan aturan, bukan ingin mengontrol hambanya, tetapi Tuhan membuat aturan agar manusia selamat dari takdirnya. Oleh karena itu, terapkanlah semua aturan Tuhan, maka kita akan menemukan kebahagiaan hakiki. Karena banyak orang yang pandai memberi wejangan, namun tak banyak yang menjadi contoh kehidupan. Mbak Sarita telah menjadi contoh kehidupan bagi kita semuanya. Kiranya Mbak Sarita senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan Mbak Sarita senantiasa diberi kebahagiaan dan kemuliaan. Dan anak-anak beliau senantiasa berjalan pada apa yang diimpikan, dan selamat mencapai tujuan semuanya. Mbak Sarita, terima kasih atas waktunya.
nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, bersedia dong dengan topik yang berbeda. Ini baru, ini kalau kita makan ini baru makanan pembukaan atau namanya itu? Baru appetizer ya. Ini baru appetizer nih, belum dalam nih. Tapi kita tidak bicara gosip, tapi bagaimana kita berbicara manfaat. Sahabat Stop Speaking di mana saja, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Rabu depan. Kita akan tamu kita atau sahabat Stop Speaking yang kita ajak bicara pada Rabu akan datang adalah Bapak Farid Utomo. Beliau adalah komisaris Bank Mandiri. Kira-kira kita bisa banyak belajar dari beliau dan temanya adalah jangan hanya diinginkan tetapi putuskan. Kita terlalu sering menginginkan tetapi tidak berani memutuskan. Dan Mbak Sarita telah dengan seyakin-yakinnya memutuskan apa yang dia inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Mbak, sampai ketemu di darat ya, dengan secangkir kopi. Lama kita nggak ketemu, udah hampir 2 generasi. Bye-bye Mbak, I love you. Bye.